Tanjung Bunga, Makassar. Besar Ilham Arif Sirajudin. Terima kasih banyak atas peresmian kantor Persaingan IC Kota Makassar. Acara peresmian
Kak, share dong probiotik yang dikonsumsi oleh anak kakak. Apa saja keunggulan dan manfaatnya? Tonton sampai akhir ya. Oke, jadi ketiga anakku konsumsi makanan kesehatan yang namanya Utsukushi karena ini memiliki kandungan bahan aktif alami, tidak mengandung pengawet, bebas kimia, dan tidak mengandung gula. Teman-teman bisa lihat kandungan bahan aktifnya, dan yang aku mau highlight adalah 2 jenis probiotik di dalamnya. Yang satu ada lactic acid bacteria dan juga ada Bifidobacterium longum ya. Oke, yang pertama, lactic acid bacteria ini sangat stabil untuk bertahan dari asam lambung, 3 kali lebih kuat untuk memperkuat sistem imun. Dia probiotik dengan paten dan uji klinis paling lengkap dan tahan panas sepenuhnya. Sedangkan di Bifidobacterium longum, dia tahan terhadap asam lambung dan dapat berfungsi maksimal, memiliki sertifikasi FDA, bakteri baik yang mudah diterima oleh tubuh, dan bisa memperbaiki keseimbangan ekosistem pencernaan. Dan ini bisa lihat manfaat dari 2 jenis probiotik ini ya, mulai dari meningkatkan penyerapan laktosa, meningkatkan sistem imun tubuh, mencegah gangguan pencernaan, mengendalikan gas dalam pencernaan, mencegah sembelit, mencegah resiko kanker usus, dan mencegah eksma pada balita. Manfaatnya apa aja nih? Yang pertama, membantu mencegah anak terkena flu atau virus lainnya, membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak, menjaga kesehatan pencernaan. Utsukushi ini tidak memiliki kecenderungan menyebabkan efek samping karena terbuat dari bahan alami, sudah ada sertifikasi MIMS, dan sudah memiliki paten manfaat. Salah satu paten manfaatnya dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Semoga bermanfaat. Subarashi, suplemen kesehatan dari Jepang. Biar sehat bro. Ini. Wah. Aduh. Oke. Subarashi. Sehat bersama Subarashi. Aduh, suplemennya, thank you Mbak. Selamat pagi guys, ini minum sop Subarashi. Ini aku tiap pagi minum ini. Ini sangat luar biasa kegunaannya buat tubuh kita. Jadi selain aku minum SOP, ini juga aku rajin minum si Utsukushi ini ya. Utsukushi itu bagus banget kayak buat pembersihan usus, kayak anti kanker, mengecilkan tumor juga. Kemarin pas Uteng sakit aku kasih ini juga. Terus menaikkan sistem imun kita juga. Jadi memang kalau ditanya kenapa, aku kan setelah aku kena autoimun terus dibilang very high mercury dan lain-lain, aku tuh banyak dikasih obat yang membuat, dan obatnya tuh mengandung steroid, membuat kayak pipiku jadi kayak moon face, bengkak dan lain-lain, gak cocok lah intinya. Jadi aku mencoba pengobatan alternatif, herbal dan lain-lain, dan akhirnya aku cocok dengan salah satu suplemen ini. Selain aku mengkonsumsi kayak yang aku setiap hari pakai buat daya tahan tubuh aku juga nyoba nih namanya AFC Life ini, yaitu suplemen kayak dari dulu tuh aku nggak pernah suka yang kayak gitu. Pas aku coba cocok, di badanku juga enak. Pas aku cek juga penyakit aku banyak kemajuannya, dokter juga sampai kaget gitu. Akhirnya aku ngerasa oh memang ini mungkin cocok buat aku. Nah akhirnya karena aku udah sampai 5 bulan ikut bersama mereka, terus kita ngomongin gimana sih kalau misalnya kita ngumpulin dana buat tetap stabil ya sekali seterusnya, tapi kalau naik kamu harus cuci darah 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali. Ini yang terjadi ke banyak orang. Kalau orang udah cuci darah sekali, makin parah bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tapi saya terbalik, dari 4 kali bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali. Nah waktu kedua kali, waktu tinggal 2 kali seminggu itu saya minta sekali. Dikurangi, dicoba 1 bulan, dites darah saya ternyata stabil, walaupun belum turun drastis, tapi stabil. Udah mulai 3, kreatin saya jadi 3, 3,2, 3,1, 2,9, terus naik turun itu selama kira-kira 2-3 bulan. Normalnya berapa keratin? Normal itu kalau sudah seumur saya itu di bawah 2.
Oke, terus? Kalau anak-anak harus di bawah 1,5. Kalau seumur-umur saya di atas 50 tahun itu harus di bawah 2. Itu baru dikatakan normal. Kalau di atas 2 itu risiko gagal ginjal. Oke. Nah, dari situ selama berapa bulan saya 1 kali cuci darah, ada suster yang nurse-nya bilang sama saya, kamu lebih baik cari second opinion. Oke. Lanjut second opinion. Second opinion. Lah ini yang heran. Dulu saya dari awal rumah sakit 8 dokter nangani saya, udah memvonis saya sakit autoimun, leukemia, saya jalani kemoterapi 36 kali, autoimun saya harus menjalani plasma 16 kali, saya harus transfusi darah, itu semua dokter 8 orang angkat tangan. Memvonis saya umur saya cuma 3 bulan. Nah, karena saya sekarang udah 1 kali cuci darah, saya pergi ke dokter yang awal di sini. Dokter yang di sini kaget. Dia kira saya sudah mati. Waktu saya datang ke sana dia, ini benar Gideon, ini benar Gideon. Iya benar dok, ini saya Gideon. Sorry ya, tak kira kamu sudah mati dulu itu. Nah ternyata saya makin sehat. Akhirnya dokter, oke, saya cek darahmu. Cek semua, darah semua dicek. Langsung dokter tuh bilang, kamu stop cuci darah. Kamu harus bilang sama dokter yang di sini untuk minta stop cuci darah. Waktu saya ngomong sama dokter ini ngamuk, marah setengah mati. Gak percaya, kamu gila ya, orang yang gagal ginjal. Yang di klinik. Kamu ini gagal ginjal, nggak mungkin harus transplant, nggak mungkin stop. Ya toh, saya bilang sama dokter yang di sini, yang second opinion, dok saya sudah ngomong tapi nggak boleh. Oke, saya yang telepon. Akhirnya dokter second opinion ini telepon ke dokter saya klinik. Ngomong-ngomong nggak tahu di mana. 1 hari pas saya bilang sudah normal. Iya, yang dokter ini nggak tahu ngomong apa. 3-4 bulan nggak ada reaksi apa-apa, cuman ada perbaikan. Saya bisa mulai kencing, bisa mulai pup, tidur saya mulai enak. Nah, tubuh saya mulai enak. Setelah berapa lama? Setelah 3-4 bulan. Oke. Jadi ini memang kelihatannya pelan kerjanya karena ini bukan obat ya, ini makanan. Ini makanan sehat. Jadi nggak ada side effect-nya sama sekali. Jadi saya berani minum ini, nggak ngerusak ginjal. Setelah 3-4 bulan saya baru mulai kencing, saya tidur enak, pup enak. Akhirnya saya teruskan sampai 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Dari hasil tes darah saya itu kan ada kadar racun dalam tubuh ini kan, kreatin namanya, kreatin sama mineral urium. Itu masih tinggi. Jadi waktu setelah 7 bulan minum ini, itu dari kreatin saya 14 itu baru turun cuma 12, sedikit 12 ya. Jadi fungsi ginjal saya masih sekitar 5%. Awalnya 3%, naik aja sedikit. Tapi saya nggak putus asa karena badan saya merasa sehat. Warna kulit saya jadi cerah, merah gitu. Terus gatal-gatal ini mulai hilang. Saya terusin minum ini karena merasa sehat, terus minum. Akhirnya dari bulan ke bulan itu turun pelan-pelan tuh kreatin. Turun pelan-pelan. Karena itu turun pelan-pelan, makanya saya berani ngomong sama dokter, dok saya kan 4 kali cuci darah seminggu, saya minta dikurangi. Nah, awalnya dokter nggak mau, tapi karena saya maksa, dokter kasih saya 3 kali seminggu. Jadi cuci darah 3 kali seminggu, Senin, Rebu, Jumat. Senin, Rebu, Jumat 3 kali. Kira-kira selama 3-4 bulan itu turun lagi, kreatin saya mulai turun. Akhirnya setelah setahun lebih, saya minta 2 kali cuci darah. Nah, dokternya sebetulnya agak marah, tapi dia bilang ya karena ginjalmu ternyata makin baik gitu. Dokternya tanya sama saya, kamu makan apa? Saya nggak bilang kalau makan ini, saya cuma bilang saya ngikuti aturan rumah sakit. Aturan dietnya ketat saya ikuti, yaitu nggak makan garam, nggak makan gula. Udah, pokoknya saya makan sayur, hijau-hijau itu banyak. Nah, dari situ kemudian saya dikurangi jadi 2 kali. Setelah 1,5 tahun lebih itu. 2 kali cuci darah, dokter sendiri heran. Kok ada orang ginjal rusak dari 3%, tapi bisa makin baik. Ya saya nggak cerita tentang ini sama dokter, tapi saya terus minum ini. Sampai satu saat, hampir 2 tahun, saya tetap ngotot, dok aku minta 1 kali. Awalnya saya tidak percaya, karena apa? Saya sudah mencoba berbagai produk. Kebetulan saya sakit asma yang akut.
Sakit asma yang akut di mana saya konsumsi obat itu sehari 3 kali sampai 4 kali. Mungkin sini ada yang dokter atau medis mungkin bisa tahu salbutamol yang 4 mili sama dexamethasone yang 0,75. Itu selalu saya konsumsi karena kalau saya tidak konsumsi itu saya tidak bisa aktivitas. Sedangkan saya punya tanggung jawab yang banyak yang tiap hari saya harus aktivitas. Nah, jika saya sudah terlalu lelah, orang asma itu kan nggak bisa capek, nggak bisa mikir yang terlalu langsung gitu ya. Terus saya harus dioksigen. Hampir seminggu 2 kali saya ke klinik untuk dinebul sama dioksigen. Kalau sudah parah biasanya saya dibawa ke rumah sakit umum diinfus. Itu saya jalani tiap hari. Alhamdulillah saya mengenal SOP ini. Saya mengonsumsi awalnya ya maaf saya ngomong apa adanya ya. Wah kok larang men. Saya konsumsi 1 cumaan. Tapi perubahannya lumayan. Tapi setelah itu ada detok. Jangan kaget ya, biasanya gatal sama tambah sesek. Akhirnya saya sakitnya mungkin terlalu ngedrop. Saya gini, bismillah, duit kena digoleki sing penting saya sehat. Saya akhirnya konsumsi 2. Pagi sama sore. Itu selama 10 hari saya konsumsi. Alhamdulillah setelah 2 bulan ini saya sudah lepas sama sekali dari obat asma itu. Dan alhamdulillah dulu saya berat badan saya maaf ya 115 beneran, dan kulit saya juga agak kusam. Tapi saya malu, sebenarnya ada di HP saya tunjukkan fotonya. Tapi alhamdulillah dalam 2 bulan ini saya turun hampir 20 kilo. Padahal saya tidak diet. Itu saya tanya sama teman saya yang dokter, yaitu dexamethasone itu karena kamu bisa berhenti. Karena dexamethasone itu selain membuat gendut dan makan terus, ternyata pengeroposan. Dulu saya gini-gini tuh ketak-ketak gitu, padahal usia saya masih 26 tahun. 20 tahun yang lalu maksudnya. Dan alhamdulillah sekarang berkat saya rajin konsumsi SOP, alhamdulillah saya setiap hari sama Bu Yuliana sampai keliling naik sepeda ke Madura untuk menjalankan AFC ini. Dan berkat AFC ini, alhamdulillah saya bisa membiayai kuliah anak saya tanpa ragu untuk sakit lagi. Sudah gitu aja.